Irul sekarang tahu juga tentang masa lalunya Dewi? Aku mungkin orang yang pertama kali tahu tentang jati dirinya Dewi ya. Dan ternyata Irul ini sudah banyak tahu mengenai latar belakang kehidupannya Dewi. Dan Irul bilang sama saya kalau Dewi ini sangat terbuka terhadap Irul. Jadi Irul sama Dewi punya kisah yang sama ya di masa lalu. Sosok Dewi itu seperti dia itu jiwa keibuan, sayang, care, semuanya dia punya. Yang terutama dia selalu perhatian banget terhadap saya. Terutama buat anak-anak saya, dia cocok. Inilah Dewi, sosok yang saya idam-idamkan sebagai ibu anak-anak saya. Sholatnya juga rajin banget, akhlaknya memang udah. Kalau menurut saya dia memang perfect dong. Di mata Irul, Dewi ini merupakan sosok wanita yang sempurna. Sempat renggangnya juga ya? Sempat renggang juga. Lama. Nah akhirnya titik baliknya apa tuh? Kalian komunikasi lagi? Setelah lama putus komunikasi, Irul lah yang berinisiatif untuk mencari tahu keberadaan Dewi. Itu kapan kejadiannya? Telepon itu? Udah 4 bulan yang lalu. Butuh mental yang nggak biasa untuk menghubungi Dewi kembali. Ada nomor WhatsApp nggak? Ada. Dikasihlah nomor WhatsApp. Di situ kita mulai WhatsApp-WhatsAppan. Saya salut banget sama Irul karena dia ini berani untuk memulai kembali berkomunikasi dengan Dewi dan mencoba memperbaiki apa yang telah terjadi di masa lalu. Mau spot di mana Irul? Setelah saya mendengarkan Irul cerita banyak soal Dewi, akhirnya saya langsung tanya sama Irul seperti apa spot lamaran yang dia inginkan. Kayaknya yang tempat romantis kan ya. Kalau boleh jujur, saya siap melamar Dewi kapan saja, asalkan dia yakin dengan keseriusan saya. Kayaknya cocok nih Mas Temi di sini nih. Ini bagus, Rul. Saya berharap saya bisa mewujudkan impian saya melamar Dewi di tempat tersebut. Kalau di sini gimana, Rul? Cocok sih. Fix. Kalau di sini? Oke. Oke, spot udah oke. Saya langsung tanya sama Irul bagaimana dengan kedatangan Dewi. Kalau dari kemarin tuh saya hubungin temennya mungkin agak-agak 50-50 ya. Saya belum yakin teman-teman Dewi mau membantu saya atau tidak. Tapi saya harus berusaha dulu untuk meyakinkan mereka untuk membantu niat saya yang tulus ini. Berarti konsep sama properti saya yang tanggung jawab, kedatangannya Dewi, Irul yang tanggung jawab. Aku yang tanggung jawab semuanya. Yakin? Yakin? Semua sudah kami sepakati dan akhirnya kami mengakhiri pertemuan di hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Yang pertama di eksekusi hari ini mau saya infoin adalah kita pindah venue ya. Di hari eksekusi saya langsung melakukan briefing karena kami harus pindah venue. Dikarenakan sehari sebelumnya kami diberitahu oleh pihak pengelola venue yang kami inginkan ini harus direnovasi. Dan pada saat itu Irul belum sampai di venue. Tapi pertanyaannya, pelamar kita mana? Tadi katanya sih udah deket sih. Tapi dia udah tahu kita pindah venue? Udah Ya, udah aman, nggak ada masalah. Nah itu dia Irul, di saat kami sedang melakukan briefing, tiba-tiba Irul datang dengan tergesa-gesa. Saya sempat bingung, ini sebetulnya ada apa? Siapa? Ini Dimas ya? kenalin anak saya. Oke. Tadi sempat jemput Gisel dulu. Cuman kita ada case di sana dan saya nggak berhasil. Saya telah datang ke venue karena saya harus meminta izin sama mantan istri saya untuk diizinkan Gisel ikut dengan saya di acara pelamaran saya. Terus di sini sama kedatangan Dewi gimana? Karena pada saat itu kondisinya teman-teman Dewi ini tidak bisa membantu, akhirnya kami harus berpikir bagaimana caranya bisa membawa Dewi ke venue. Saya minta bantuan tim lah untuk saya meminta tim untuk menjemput Dewi karena saya udah bingung banget dan saya nggak tahu deh harus berbuat apa lagi. Kalau Irul sendiri jemput nggak bisa ya? Aku tuh 2 hari yang kemarin tuh sempat ribut sama dia, ribut-ribut kecil gitu kan. Irul minta tim untuk menjemput Dewi, tapi yang kami takutkan Dewi ini menjadi curiga karena nggak kenal sama kami. Apalagi kondisinya pada saat itu Irul sama Dewi ini lagi marahan. Apa hari ini dia marah? Ngejelasin. Apa yang bisa bikin dia cooling down kalau lagi marah? Satu-satunya jalan saya harus jemput dia. Ya udah, berarti Irul harus jemput dia. Irul jemput, kita ikut di belakang. Keputusan pun diambil, akhirnya kami akan menjemput Dewi bersama dengan Irul dan tim pun dibagi 2. Tim penjemput Dewi dan tim yang berada di venue. Halo Ram. Temi. Oh ya Mas Temi gimana Mas? Ini kita udah deket ya, udah hampir sampai. Ini kita lagi melipir sebentar, cek alat segala macam.
kita langsung bawa target ke venue ya. Mudah-mudahan bisa dibawa. Amin. Sesampainya di rumah Dewi, Irul pun langsung masuk ke rumah Dewi dan kami menunggu di sekitaran rumahnya. Mobilnya nggak ada nih, Mas. Kami kaget banget waktu Irul bilang ternyata Dewi ini nggak ada di rumah. Itu udah jauh-jauh ke sini kalau sampai target nggak ada. Irul. Dia nelpon. Mas Rama, Iya gimana Rul? Gimana? Rul? orangnya pergi dari jam 10 tadi. Hah? Dia pasti pulang sih sore, pasti kan pulang sore. Kecewa banget karena Dewi nggak ada di situ. Halo, Rama. Kata. Iya. Teh, Ya, Mas. bad news Teh. Ada apa, Mas? Target nggak ada di rumahnya. Nggak ada di rumahnya. Nggak ada di rumahnya. Diteleponin di reject. Adanya marah-marah disamperin sama Irul. Iya, maksudnya berarti kalaupun ketemu sama si Dewi pun berarti nggak mungkin diajak ke sini kan? Kayaknya sih begitu. Ini kayaknya sih begitu. Oke Mas, nanti kita update lagi ya ke Mas Ricci ya. Oke. Sama ke teman-teman di Iya, venue ya. Oke, thank you Mas. Gimana Rul? Aku udah ke rumahnya tadi. Terus kata adiknya aku juga sempat ribut juga tuh. Saya coba update ke tim karena di situ saya sudah panik. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi deh. Saya udah pasrah. Cuman tim aja satu-satunya jalan. Coba telepon Dewi. Saya mencoba kembali menghubungi Dewi, tapi hasilnya sama. Dewi nggak mau ngangkat telepon saya sama sekali. Nomor yang ada di Cek, tahan. Iya, dia lagi megang handphone, mungkin dia. Coba pakai nomor handphone Ram. Kami mencoba menghubungi Dewi dengan nomor yang Dewi nggak kenal. Dan akhirnya diangkat. Saat itu harapan saya adalah dengan diangkat telepon dari Dewi, kami bisa mendapatkan titik terang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Wi, Salam ya. aku. Erul, aku udah di depan rumah kamu di mana? Saya senang banget saat tim menghubungi dan saat itu diangkat dan saya langsung bicara dengan Dewi. Aku pernah dulu janji di Anyer sama kamu dan di depan rumah kamu, aku mau yang terbaik dari hidup kamu. Saat itu Irul nggak nyerah. Dia berusaha untuk meyakinkan Dewi, tapi ternyata Dewi tetap kekeh dengan pendiriannya. Pak, dengerin ya, Pak ya. Bapak itu kan sudah punya istri, ya. Itu kan dulu, Wi. Aku kan udah cerita sama kamu semua. Itu aku udah gagal. Aku udah nggak ketemu Gisel juga. Dan itu udah 2 tahun yang lalu. Bapak, saya nggak mau apa-apa, Pak. Iya. Saya yang pasti, kalau saya udah kasih tahu ke Bapak kalau saya sudah ada masalah. Ya, SMS kamu, WhatsApp kamu seperti apa? Di saat Irul bisa berkomunikasi dengan Dewi, di situ saya bisa menyimpulkan dari nada suara Dewi, saya tahu Dewi marah banget sama Irul. Gini aja, aku udah maafin semua tentang kamu, kebohongan-kebohongan aku udah maafin, tapi aku nggak bisa nemuin kamu karena aku nanti calon aku pasti marah sama kamu kalau tahu kamu seperti ini.